Ibu saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang terberikan pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah Dia dan merindukan akan firman Allah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Aku hendak mengagungkan Engkau. Mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, dan aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Raja segala raja. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu dari seterusnya sampai selamanya. Setiap hari aku hendak memuji-Mu Tuhan, aku hendak memuliakan nama-Mu Yesus untuk seterusnya dan selama-lamanya.
kesulitan, kesukaran, Dia menolong kita. Waktu menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, gangguan, Tuhan menguatkan iman kita. Haleluya, sungguh kasih-Nya tak terukur bagi kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia. Mungkin kita masih kurang banyak, kurang setia, tapi Dia terus setia. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan lagi kesetiaan kita, ketaatan kita akan firman Allah, sehingga semua janji firman Allah dicurahkan, digenapi dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satu lagi yang memberatkan kita, yang menyusahkan kita. Tapi kita terus boleh bersyukur, bersukacita senantiasa, bahkan senantiasa memuji-muji nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati jiwa roh kita. Aku mengagungkan, menomorsatukan Tuhan dari segala yang ada. Haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu dari seterusnya sampai selamanya. Setiap hari Raja di atas segala raja yang sanggup menolong kami. Haleluya. Dalam persoalan apapun, masalah apapun, Engkau sanggup. Dari perkara yang kecil sampai yang besar, dari perkara yang mudah sampai yang mungkin terberat bagi manusia, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya demikian juga, tidak ada barang yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pada pagi hari ini kembali kami akan memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan.
haleluya, yang tinggi, yang hebat, yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, memuji, memuliakan, membesarkan nama Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh semangat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hambamu pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau sendiri berkarya, bekerja, berbicara kepada kami, bukan dengan kekuatan usaha manusia, tetapi oleh karena kasih karuniamu, oleh karena Roh Kudusmu melawat kami, menjamah kami, memenuhi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hantar dengan tangan kasih-Mu, tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita
Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, selama kami mau pikul salib menyangkal diri, kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mengatasi masalah problem alias baik secara jasmani, secara rohani, kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kehidupan kami, firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melakukan tugasnya dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau berkati kehidupannya, rumah tangganya, rohani jasmaninya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau mendengar firman Allah. Kau sucikan, kuduskan hamba-Mu. Kau layakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya Engkau sendiri yang berkata-kata, hanya Engkau sendiri yang mengurapi dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu yang penuh kuasa itu sanggup, haleluya, dan senantiasa sanggup menolong kami, menjala kami, mengubah kehidupan kami, masuk dalam hati kami, merubah setiap tata cara hidup kami yang tidak berkenan, yang kurang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Kau urapi pelayanan mereka, Kau jamah anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengenali Yesus lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Hanya percaya Yesus saja, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Hari kita akan belajar firman Allah. Sudah masuk bulan terakhir ya. Sebentar lagi kita masuk 2024. Puji Tuhan, sampai sekarang kita melewati dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saat ini kita akan belajar tentang Roma 8. Roma 8 itu isinya adalah kesatuan yang kuat antara kita dengan Kristus, inseparable from Christ. Tidak terpisahkan, TT2T, tidak terpisahkan dari Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Kehidupan yang sudah menjadi satu dengan Kristus itu kehidupan yang luar biasa. Roma 8 ini lengkap dulu kita pernah belajar ya Pak Ardi di tempatnya Bu Kadar tentang Roma 8 itu lengkap. Mulai hidup oleh roh ya, bicara tentang Roh Kudus, terus bicara tentang, kalau di sini judulnya adalah kemuliaan masa depan, dan sampai lebih dari pemenang. Nanti dilihat sendiri judulnya kalau di situ apa. Haleluya. Kita lihat, nothing can stop God from loving us. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita. Loving, bentuk itu dia terus sedang mengasihi kita. Dia terus mendoakan kita. Ibrani 7:25, dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Kita beribadah karena korban Kristus, Ibrani 9:14. Dan penyertaannya itu sempurna, 2 Korintus 13:13. Mulai dari kasih Allah, dari kasih karunia dulu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, lengkap ya. Jadi satu kehidupan yang terlingkupi dengan sempurna. Persekutuan dengan Roh Kudus itu bicara damai sejahtera dan sukacita, Roma 14:17. Mulai kita lihat ya, sekarang Roma itu semuanya ada 39 ayat. Kita lihat sambil kita belajar seberapa banyak kita selesaikan. Selanjutnya nanti kalau tidak selesai belajar di rumah, PR ya. Roma 8 ayat 1, hidup oleh roh, hidup oleh roh, tak terpisahkan, mengalami hidup roh, hidup kuasa roh. Jadi hidup itu punya kuasa, tidak asal hidup
Setiap perkataan, perbuatan, hati, pikiran, angan-angan kita dikuasai Roh Kudus, hidup kita penuh kuasa. Hidup yang berkuasa adalah hidup yang setia dan hidup yang bersyukur. Haleluya. Kalau kemarin sempat saya mengikuti pernikahan keponakan Pak Hendy ya, mulai pagi acara mulai pagi saya hanya pesan hanya ada 2 ya, setia dan syukur. Ini kunci dari segalanya. Orang yang setia itu orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur itu orang yang setia. Jadi gampang lihatnya. Orang yang setia itu orang yang penuh syukur ya. Kita sudah belajar tentang syukur, itu setia, syukur itu jadi satu. Saya hanya pesan tidak ada macam-macam, hati, pikiran, angan-angan itu harus setia ya. Tidak ada pekerjaan laki, pekerjaan perempuan. Pokoknya apa yang bisa dibantu ya. Kalau orang kuno, khususnya orang Cina ya, zaman dulu ngajarinya salah ya. Kamu kalau orang laki jangan mau, kalau kora-kora jangan mau, masak jangan mau, kan ngajarinya salah ya. Itu semua tidak ada di firman itu ya. Apa yang ditemukan tanganmu, kerjakan dengan segenap hati. Kalau saya pesan sama anak laki-laki saya 2, saya itu anaknya laki 2, tapi saya pesan itu kunci berkat ya. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Tidak usah macam-macam, setia, syukur. Sudah, lainnya itu nanti mengikut sendiri ya. Kalau saya perhatikan sampai sekarang mereka hidup dalam kasih karunia, berkat itu tinggal ngikut. Asal kamu hidup benar ya. Mengasihi istri. Ada orang yang sama istrinya sendiri tidak percaya, sama orang lain lebih percaya, dan sebagainya. Itu akhirnya hidupnya kacau balau seperti benang ruwet. Kerja setengah mati, natap sana, natap sini, jadi tidak karu-karuan. Mari kita lihat firman. Sebab itu lagi sekali apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Berapa? Ayo dihafal. 773 692 kata dihabiskan dalam 70 jam. 1 hari 1 jam, 7 hari 70 hari selesai dimakan. Hanya ini kekuatan kita. Di mana-mana nanti kita keluar, kita ketemu orang, kita ngomong itu ngomong yang perlu, tidak ngomong yang ngomong kosong, tidak perlu. Setiap omongan kita itu harus ada maksudnya, perlu. Kalau kemarin mulai kumpul ya, mestinya mulai jam 10 saya bilang sama Bapak Gembala, jam 8 kita mulai keluar berangkat, supaya jalannya macet dan lain sebagainya, tidak sampai nunggu ya. Haleluya. Bentuk pelayanan itu macam-macam. Bagaimana cara hidup kita? Mari kita jadi berkat dimanapun kita jadi berkat. Berkat itu bukan bicara tentang uang ya. Jadi berkat membawa kasih Kristus, jadi contoh. Ngomong, tidak asal ngomong, segala itu harus nurut firman. Bagaimana bisa nurut firman? Dibaca, dimakan, direnungkan, terus jadi gaya hidup, jadi pola pikir, terus berdoa. Saya terus pesan sama Bapak Gembala, terus doa terus. Jadi bisa tahu, ngomong itu tidak asal ngomong, tidak ngomong yang tidak perlu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini ada di dalam Kristus Yesus, inseparable with Christ and from Christ, inseparable, tidak terpisahkan. Itu ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada di bawah penghukuman. Salah satu. Kalau kita tidak mau ada di dalam Kristus Yesus, hidup kita itu seperti hidup di bawah penghukuman. Haleluya. Contohnya hidup di bawah penghukuman, tandanya gampang. Seseorang yang tidak bisa bersyukur, itu dia sedang di bawah
penghukuman. Tandanya tuh sangat gampang. Kalau hidup isinya ngersulo, sambat, nyalahkan orang, suka nyalahkan orang, dirinya sendiri tidak pernah salah, terus di jalan juga nyalahkan orang, di mana-mana nyalahkan orang isinya. Tapi orang yang penuh syukur hanya menaikkan doa, memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan keuntungan orang lain yang sudah selamat, memikirkan pertumbuhan anak-anak jasmani, anak-anak rohani, terus pikirannya itu damai sejahtera, suci, sempurna, setia, syukur. Haleluya, ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1, firman. Kita itu sudah menjadi anak Allah, our Father who art in heaven. Bapa kami yang ada di sorga. Saya sering ngirim ya yang sudah baca, saya terus ada di status hari-hari ini. Abun debas mayo ya. Bapak kami, bahasa aslinya waktu Yesus berdoa pakai bahasa Aramaik. Abun debas mayo. Yesus sendiri waktu di dunia mengatakan Bapak kami, kami itu bicara our, itu kesatuan, tidak ada lagi ku, bukan bapakku ya, bukan my father, tapi our father. Ini sekarang kita di sini ini semua adalah satu kesatuan, our. Apa our itu? Ada di Roma 15. Worship God with one heart and one voice. Menyembah Tuhan dengan satu hati dan satu suara. Sekarang kita ini duduk di sini. Tadi nyanyi menyembah Tuhan, mendengar firman. Sebentar lagi perjamuan kudus. Itu satu kesatuan worship. Menyembah. Kita hidup itu tujuannya itu menyembah, ibadah. Kita terus ingat waktu orang Israel dikeluarkan dari perbudakan masuk ke dalam perhentian. Apa itu perhentian? Perhentian itu ibadah, itu perhentian. Seperti saat ini kita ibadah. Apakah kita merasa ini suatu kewajiban sehingga kita merasa berat hari Minggu, enak-enaknya tidur harus bangun? Cucu saya ini tidur itu digendong, diangkat, diganteni ya, sampai melek merem gini ya. Haleluya. Itu karena kita itu worship. Kita ini hidup untuk menyembah Tuhan. Sampai di Wahyu 19 nanti. Perkataan kita hanya amin. Haleluya. Seluruh firman Allah ini hidup oleh Roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, kita semua kita yang sudah bisa duduk di tempat ini untuk worship, ibadah, menyembah Tuhan, itu karena kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita berada di bawah hukum roh. Kalau kita sadar terus bahwa kita berada di bawah hukum roh, hukum kasih karunia, kita akan hidup penuh syukur dan hidup kita beda. Segalanya beda. Haleluya. Banyak kesaksian, mungkin banyak cerita yang belum bisa saya ceritakan saat ini. Bagaimana kita bisa hidup terus menurut tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Belajar ya, belajar terus dengar perintah. Apa yang harus kita lakukan setiap detik. Tiap hari kita hanya hidup satu hari. Satu hari 24 jam 1440 menit 86.400 detik. Kita pakai setiap detik kehidupan kita investasikan ke sorga. Caranya bagaimana? Mengisi setiap detik kehidupan kita, melakukan semuanya untuk Tuhan. Seperti kemarin jam 10 undangan acara, saya jam 8 berangkat. Itu saya bukan melakukan untuk siapa-siapa. Saya lakukan untuk siapa? Saya lakukan untuk Tuhan.
menginvestasikan waktu untuk Tuhan. Suami saya bilang, "Ndak kisu entah." Kita tunggu, kita berdoa ya. Haleluya. Berdoa, terus menaikkan pujian, syukur. Sampai selesai semua, anak saya tak tanya ya. Saya tiap berangkat selalu pamit sama anak-anak ya, mama papa berangkat. Anak-anak selalu bilang, "Iya, hati-hati." Anak-anak selalu kadang tanya, "Sudah sampai rumah, sudah pulang?" "Belum, masih acara." Terus berdoa. Haleluya. Sudah selesai semua, terus membantu doa, sudah selesai semua. Kita bersyukur. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Itu pekerjaan. Tidak ada anak Tuhan yang nganggur. Anak Tuhan itu terus bekerja seperti itu, menaikkan syukur terus di bawah hukum roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Perhatikan 4 kata ini. 4 kata terakhir dari ayat 3 ini sebelum masuk kalimat berikutnya di ayat 3, telah dilakukan oleh Allah. Apa Allah? Allah itu firman, Yohanes 1. Sebab itu baca firman ya. Kita makan, ini kuncinya. Manusia itu kuncinya di sini. Tidak ada waktu Bu Hendy kerja 1 hari 24 jam. Jangan terbalik cara pola pikir kita. Tuhan tidak pernah ngajari males. Kita rajin, tapi kita tahu apa yang penting dalam hidup kita. Di Lukas 10 dibaca sendiri mulai ayat 20, itu sukacita kita nama terdaftar di sorga. Ayat 39, 42, duduk terus mendengarkan perkataan Allah. Itu bagian yang tidak bisa diambil oleh orang lain, bagian yang terpenting itu. Haleluya. Jadi terus berdoa. Seperti kemarin saya mulai jam 8 sudah berangkat sampai rumah selesai semua itu sekitar hampir jam 6 ya. Saya mandi terus langsung masuk kamar, langsung terus nyambung ya. Waktu tugas dari jam 10 sampai jam 6 duduk manis tugas berdoa, posisi tidak bisa baca. Saat itu kita apa yang sudah kita baca, tidak mungkin kan di pesta terus kita buka firman terus nulis firman gitu kan, jadi tidak mungkin. Apa yang sudah kita baca, kita makan, kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam menghadapi setiap orang, setiap masalah, setiap apa yang harus kita hadapi. Jangan menghadapi pakai cara biasa. Haleluya. Terus minta tuntunan Tuhan, jadi orang yang berguna dalam Tuhan. Ada ayatnya semua, berguna dalam Tuhan. Haleluya. Terus ya ini, jadi kita bersyukur ya karena telah dilakukan oleh Allah. Ayatnya masih ingat, Matius 5 ayat 17, 5:17 semua. Gampang ya, dihafal. 5:17. Matius 5:17, Roma 5:17 itu kelimpahan kasih karunia. 1 Tesalonika 5:17. Terus berdoa, bersyukur karena semua telah dilakukan. Yakobus 5:17 itu doa yang berkuasa. Elia, doa itu kerja. Doa itu 3, hafal ya. Doa itu worship, war, and work. Menyembah, perang dengan kuasa kegelapan. Work itu kerja ya. Oh, mungkin saya belum memberitahu ya, kalau Mak Waras yang dulu ibadah di sini sudah dipanggil Tuhan. Belum 1 tahun, Mak Waras dipanggil 1 bulan ya. Bulan 1. Kemarin anaknya bulan 11. Masih umur belum 50 ya, masih 48. Kita semua itu harus siap ya. Siap. Banyak hal yang tidak bisa kita bahas di acara seperti ini. Tapi kita harus tetap siap. Posisi siap dimanapun itu kita siap. Haleluya, siap setiap saat. Terus kita bersyukur ya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ini kasih karunia ya. Mari kita terus bersyukur. Saat firman saya bacakan, terima firman. Dan firman itu akan bekerja di dalam orang yang percaya. Kenapa? Sama-sama baca firman, Bu Henry. Orang itu juga baca firman, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Karena dia baca dengan tidak percaya. Tidak percaya itu dosa. Apa itu dosa? Dosa itu tidak percaya. Tandanya tidak percaya apa? Tidak bisa mendengar. Perhatikan hidup kita. Kita bisa mendengar apa enggak? Kita itu harus peka, bisa mendengar terus, bisa mendengar dan tahu apa yang harus kita lakukan. Posisinya itu posisi siap terus, bukan posisi santai-santai. Apakah berat? Tidak berat. Coba dipraktekkan. Hidup seperti itu akan penuh damai dan sukacita. Haleluya. Terus ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hidup menurut roh. Roh itu firman. 2 Korintus 3 ayat 17. Firman itu roh yang memerdekakan, tidak di bawah perbudakan. Seseorang yang tidak bisa mendengar itu karena terus di bawah perbudakan. Perbudakan dosa, dunia, daging, dan dosa. Makanya hidupnya tidak bisa mendengar. Tandanya tidak bisa mendengar apa? Tidak bisa percaya, tidak bisa nurut, hidupnya tidak berubah-berubah ya. Kita itu harus hidup penuh kasih. Ayatnya hafal ya, Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan, Roh Kudus telah dikaruniakan. Jadi bukan hidup yang biasa. Di mana-mana saya kalau melakukan sesuatu tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah-setengah ya. Apapun yang saya lakukan, saya tidak pernah mau melakukan tuh asal-asalan. Mungkin hanya duduk di mobil, duduk pun saya tidak pernah mau asal-asalan. Jaga anak segala macam, lakukan dengan sungguh. Itu semua ada perhitungannya. Dan perhatikan hukum tabur tuai itu terus ada. Galatia 6. Jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan mengampuni karena Tuhan mengasihi. Saat kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Penjahat yang di sebelah kanan Yesus, dia diampuni, dia masuk Firdaus. Tapi apakah dia turun dari salib? Dia harus tetap menjalani hukuman yang harus dijalani. Dia tahu yang di sebelah kiri sudah menjalani hukuman masih mangkel ya. Kamu kalau anak Allah, coba selamatkan aku. Tidak sadar-sadar, hatinya makin keras. Perhatikan hidup kita tiap hari makin keras, makin dablek, makin bongol, bebal, atau semakin lembut. Lihat orang itu isinya hanya kasih, mendoakan, di mana-mana itu isinya hanya doa yang naik. Haleluya. Mari, sekarang ini sudah tinggal sedikit waktunya ya. Kalau setiap jam 2 pagi saya ikut doa pagi, ragi itu ya, jam 2 pagi di sana sudah jam 6. Jam 2 pagi saya ikuti 2 kali, nanti kalau Pak Hendy sudah keluar, saya sekalian keluar di meja makan itu ulangi lagi yang ketiga. Terus di situ seperti pelajaran Alkitab ya. Sekarang ini Wahyu ya. Mari, waktunya sudah sangat singkat. Banyak orang yang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Perhatikan, bukan setiap gereja sepertinya ibadah. Tapi kita lihat, apakah firman Allah yang dibagikan atau hanya mengejar kemakmuran di dunia ini? Itu yang paling penting tandanya. Apa yang kita kejar di hidup ini? Haleluya. Hanya 2, mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Tandanya orang yang mengabdi kepada Mamon, kalau mengerjakan sesuatu yang kelihatannya tidak menghasilkan uang, dia rasa-rasa.
Tapi dia kalau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang, dia bisa rajin. Apakah itu ukurannya rajin? Belum. Apakah kita bisa melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan? Itu mengabdi kepada Allah. Abdi dalam, mengabdi. Abdi dalam ya Pak Hardi ya. Abdi, mengabdi. Haleluya. Seperti duduk ini. Duduk ini ya. Saya di sini posisi berdiri ya. Lain kali sebetulnya duduk aja ya, biar sama-sama duduk ya. Duduk mendengarkan. Saya ini sekarang sedang mendengarkan. Mungkin persiapannya banyak. Tapi kalau saya mendengarkan apa yang perlu disampaikan, tidak tergantung persiapan. Haleluya. Dan seperti ini tidak ditulis dalam 1 detik ya. Ini semua butuh waktu. Dan kita lakukan untuk Tuhan. Setiap saya dengar, saya tulis. Saya dengar, saya tulis. Saya makan, saya bagikan, saya lakukan. Tidak sekedar teori yang saya bagikan. Oh firman, cari. Sekarang sudah banyak konkordan macam-macam. Bukan seperti itu. Tapi apa yang kita alami bersama Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hidup yang luar biasa. Kemarin saya juga sempat saksikan. Sekarang saya semakin tua, terus merasakan damai yang semakin bertambah-tambah. Damai, sukacita, kebenaran, bisa melihat semua, bisa menilai segala sesuatu, tapi bukan dalam rangka menghakimi ya. Menghakimi pun juga ada di dalam Alkitab, menghakimi dengan adil. Menurut firman bagaimana? Harus bertindak bagaimana? Saya ajarkan sama Bapak Gembala, kita harus terus nurut. Tek-teknya itu bukan asal seperti perbuatan kita. Belajar ya, kalau sudah sampai masuk seperti itu, hidup itu isinya itu damai ya. Damai yang luar biasa. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong dengan saudara dari suami saya, saudaranya lagi ya. Itu kan kesempatan ajang ketemu ya. Ajang ketemu itu bukan asal ketemu ngomong yang enggak ada tujuannya ya. Kita harus tanya, harus ngomong apa, harus bagaimana. Dan akhirnya ada yang bisa merasakan kalau sudah sampai tahap seperti itu memang akan merasakan damai yang luar biasa. Haleluya. Kita masih harus menasehati, harus menegur yang jadi bagian kita. Tapi kalau kita lihat, kalau yang bukan bagian kita, mungkin kita hanya mendengar dan mendoakan. Mari kita minta hikmat, minta kebijaksanaan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayo sekarang sambil duduk ini, apa yang kita pikirkan? Haleluya. Apa yang kita pikirkan? Korawasikarama. Haleluya. Kemarin di dalam satu kamar kumpul semua. Kalau orang Cina biasanya cinciu ya, cinciu. Di situ kita bisa melihat apa yang keluar dari mulutnya. Perkataan apa yang keluar, apa yang ada di dalam hati, itu yang keluar di mulut. Apa yang menjadi pikiran kita. Haleluya. Kita harus tampil beda ya. Kita tampil beda bukan dalam yang kelihatan, tapi orang harus bisa merasakan kasih Allah yang di dalam kita. Sekalipun orang yang sedang memusuhi kita saat itu. Banyak kesaksian mungkin nanti secara pribadi, bisa dari kesaksian secara pribadi. Kita harus bisa mengambil sikap bagaimana? Di Lukas 6. Bagaimana? Mendoakan, mengasihi, memberkati. Haleluya. Terus seperti itu. Haleluya. Itu tugas kita. Melayani, mendoakan, mengasihi, memberkati, mengampuni. Dan itu semua yang menilai siapa? Tuhan sendiri. Dan tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 itu maksudnya tidak ada yang sia-sia. Saat kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Perhatikan ya, bukan kita melakukan sesuatu untuk
cari puji, istilah orang Manado ya. Dulu bapak saya kalau orang Manado itu istilahnya jangan melakukan sesuatu dengan cari puji. Di dalam Yohanes 12, di situ dikatakan, kenapa orang Yahudi itu tidak bisa percaya? Kenapa? Kita sekarang nggak nyebut Yahudinya. Kenapa seseorang itu tidak bisa percaya? Bahkan orang Yahudi sekalipun tidak bisa percaya. Kenapa? Ada di dalam Yohanes 12. Ayo, ini dikasih tanda sebentar, ayo dibaca. Dihafal ya, Yohanes 12 ayat 43. Itu alasannya kenapa orang Yahudi tidak bisa percaya. Termasuk kenapa kita tidak bisa percaya. Ini judulnya di sini sama ya, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Yohanes 12 mulai ayat 37 terus jawabannya di ayat 43. Ini ayat 43. Sebab mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Orang yang tidak bisa percaya, orang yang tidak bisa mendengar karena orang itu cari puji. Tandanya orang yang cari puji apa? Kalau sama orang lain bisa baik, ya. Kalau sama keluarganya sendiri tidak bisa baik. Itu tandanya orang cari puji. Itu kehidupan tuh tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat itu yang sehari-hari. Tadi saya omong-omong ya. Kenapa banyak anak hamba Tuhan yang jadi tawar hati terhadap firman? Karena orang tuanya biasanya pinter ngomong, tapi kehidupan sehari-harinya tidak cocok sama firman. Anaknya lihat, kok tidak cocok ya? Haleluya. Wara-wara. Bagaimana hidup kita? Hidup kita tuh banyak yang neropong ya. Seperti Pierre, meskipun kecil, dia tuh bisa ngerekam. Dia merekam. Rekaman apa yang kita beri? Perhatikan cara hidup kita. Dulu kita belajar nomor 6. Miliki cara hidup yang baik, 1 Petrus 2:12. Cara hidup baik itu penting ya. Saya keras sekali tentang cara hidup baik ya. Saya keras. Suami sekarang saya tinggal berdua ya. Kalau yang perlu saya tegur atau yang perlu saya nasihati masih jalan. Tapi kalau anak-anak dulu kecil sekarang sudah menikah lain lagi ya. Tapi terus mereka bisa melihat cara hidup yang benar itu yang bagaimana. Cocok firman. Cocok firman, belajar dari firman, belajar. Karena sekarang ini banyak yang palsu. Yang palsu itu persis sama dengan yang asli, bahkan kelihatan lebih menarik dari yang asli. Itu tandanya palsu. Tidak ada bedanya dengan yang asli, persis. Tapi isi hatinya bagaimana? Apa yang menjadi tujuan hidupnya? Kekekalan, terus melihat kekekalan. Our Father who art in heaven, Bapak kami yang di sorga. Tadi kita sudah belajar Bapak itu di Roma 8 ini nanti ada Bapak. Kita itu anak Bapak di sorga. Pikiran kita itu memikirkan kekekalan, bukan yang sementara ini. Mungkin yang sementara kelihatannya menderita, kelihatannya penuh masalah, kelihatannya mungkin sakit, belum sembuh sepertinya. Tapi kita bisa melihat kebaikan di dalam itu semua. Itu bisa melihat kekekalan. Kejadian 50:20 yang banyak dihafal itu Roma 8 ayat 28. Terus ya, waktunya sudah hampir habis. Tadi sudah ya. Kenapa tidak bisa percaya? Tidak bisa mendengar. Itu Yohanes 12 tadi ayat 43. Yohanes 12 ini banyak yang harus kita pelajari. Di ayat 36-nya coba naik ke ayat 36. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Haleluya. Jadi hidup sebagai anak terang itu sudah dikasih. Caranya bagaimana? Ayat 36 ini. Caranya hanya percaya. Percaya kepada terang dan firman itu akan bekerja di dalam kita.
Jadi ini kunci, percaya itu kunci. Tandanya orang yang tidak bisa percaya sama Tuhan, dia juga tidak percaya sama orang tuanya, ya tidak percaya, istri, suami, orang tua tidak bisa percaya sama anak. Ada orang tua tuh yang punya rahasia. Anak saya yang besar bilang, Mama juga punya rahasia sama anak. Saya punya rahasia sama anak, tapi rahasianya apa? Saya beritahu, kalau penderitaan kita makan sendiri, tidak perlu kita sambat anak. Itu orang tua ya. Orang tua itu gitu, punya rahasia, tapi rahasianya apa? Penderitaan kita tanggung sendiri. Yang lainnya kita jadi satu sama anak. Tetap punya rahasia. Rahasia iman, rahasia penderitaan. Banyak yang tidak bisa saya ceritakan ke anak. Saya kadang sama Bapak Gembala, harus kamu sendiri yang cerita. Haleluya. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Yohanes 12 nanti dibaca semua. Di situ kuncinya ada. Masih ingat di ayat 28 itu juga kunci ya. Di ayat 28-nya coba apa? Ini doa kita. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi, kedatangan yang kedua. Naik ke atasnya. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Apakah yang akan kukatakan? Perhatikan ini. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Apa itu yang dia katakan? Dia jawab, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Perhatikan, baca semua nanti pasal 12. Kalau kita sedang dalam penderitaan, manusia kan biasanya cepat-cepat minta, keluarkan aku dari penderitaan ini. Padahal Tuhan sedang punya karya di dalam penderitaan ini. Di dalam Yohanes 9 ada semua. Kenapa? Muridnya tanya, kenapa kok dia buta? Supaya pekerjaan Bapa dinyatakan di dalam dia. Tuhan itu baik, selamanya baik. Apapun yang dari Tuhan itu baik. Itu. Sekarang kalau kita bisa merasakan bahwa segalanya baik, itu kita sudah di jalur yang benar. Tapi kalau kita terus mempertanyakan kenapa, kok aku harus ngalami ini? Kok harus aku punya suami seperti ini? Kok aku harus punya istri yang kerasnya kayak gini? Gini ndak boleh, gitu ndak boleh, kenceng. Waktu pulang dari Sydney, saya peluk anak saya yang besar, pesen saya, sing sabar sampai anak-anak ya. Anak saya meluk saya pesen apa? Sing sabar sampai papa ya Ma. Ganti. Saya pesen anak saya sing sabar sama anak-anak. Soalnya anak saya juga kenceng gitu ya. Sing sabar sama anak-anak. Ganti dia. Sing sabar ya Mas sama papa ya. Pelan-pelan ya. Kalau mau mancing ya sekali-sekali diantar nak papa. Ya sekali-sekali saya antar. Tapi saya terus harus kontak sama Tuhan. Saya waktu ngantar Pak Henry, apa saya ngantar Pak Henry? Bukan. Saya hanya melaksanakan apa yang harus saya kerjakan. Jadi tidak ada kecewanya. Saya tidak kecewa. Terus diantar mancing si pancet aja. Nggak ngomong gitu ya. Soalnya saya juga bukan ngantar Pak Henry kok. Saya hanya minta apa tugasnya. Jadi tidak ada keluar kecewa, keluar keluhan. Orang tua biasanya anak digedekno, gede dicilikno ya. Ada yang ngomong gitu ya, gede ndablek masuk bisa dicilikno lagi, ndak bisa ya. Ndak ada, saya terus jaga anak juga bukan buat anak ya. Perintah dari Tuhan. Sudah waktunya sudah habis, diteruskan sendiri ya. Roma 8 ini kita akan masuk perjamuan. Roma 8 nanti diteruskan sendiri, di situ lengkap nanti, lengkap semua. Roma 8 ini ada kita diangkat jadi anak, kita memanggil Bapak, baca ya. Di Roma 8 itu terus lanjutnya spiritual blessing itu spiritual wisdom, itu Efesus 1 semuanya 23 ayat. Apa itu blessing? Blessing itu wisdom. Berkat itu bukan berkat uang macam-macam, tapi wisdom ya. Ada seorang ibu yang bilang, makanya kita harus dengar kesaksian sampai orang itu bisa merasakan. Saya melihat ada kebijaksanaan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana orang melihat hidup kita ya. Terus lanjutnya, His grace is all we need. Ini
Hanya karunia-Nya yang kita butuhkan. It's all we need. Dari semua yang kita butuhkan, hanya satu yang kita butuhkan, apa? Karunia-Nya, belas kasihan-Nya. Kemurahan hati itu orang yang sudah terima belas kasihan, tandanya itu orang itu murah hati, ndak medit, ndak pelit, ndak hitungan, murah hati. Dan murah hatinya bukan cari puji, bukan diungkit-ungkit ya. Hal kemurahan Kristus yang terutama adalah menginginkan keselamatan dan pertumbuhan rohaninya. Terus lanjut nanti dibaca sendiri ya. 1 Korintus 12 itu lengkap. Karunia-Nya cukup bagiku. Ada yang bahas gini, jangan bilang cukup, minta lagi lebih. Firman Allah masih dibantah ya. Kelihatannya sepertinya betul ya. Jangan bilang cukup, minta lebih kasih karunia. Ini artinya kasih karunia-Nya itu cukup. His grace is, bahasa Inggrisnya bagus, is all we need. Dari semua yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini adalah belas kasihan-Nya. Seperti penjahat di kanan itu, Yesus, ingat aku waktu engkau di Firdaus, hanya butuh belas kasihan saat itu. Dan Yesus bilang, today, perkataan yang kedua itu, khotbah Yesus yang kedua di kayu salib, today, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Khotbah yang pertama, kemarin 1 hari penuh saya harus menaikkan khotbah yang pertama, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu jadi doa kita dengan penuh kasih, forgive. Dan kita akan timbul kasih Kristus. Filipi 1 ada 30 ayat semuanya, grow and experience the joy of our faith. Terus bertumbuh dan alami sukacita dari iman kita. Kita menjadi budaknya Kristus Yesus, slaves of Christ Jesus. Jadi saya melakukan semuanya bukan untuk ABC, saya untuk melakukan untuk Christ Jesus. Budaknya Christ Jesus. Budak itu artinya ngabdi. Budak, kalau kita menjadi budak hambanya Kristus, itu abdi dalam yang betul-betul mengabdi. Tidak ada abdi dalam bingung bayaran ya Pak ya. Cuma terus mengabdi. Dan semuanya diatur sempurna. Faith brings joy and victory. Itu Roma 5, Yakobus 5. Bagus ya, 5 semua. Iman itu membawa sukacita, membawa kemenangan. Hidup kita menang, tidak dibawa perbudakan. Mesir, dunia itu isinya perbudakan. Jadi sama-sama kerja. Saya pernah kerja macam-macam, tapi kerjanya beda, bukan dalam perbudakan. Bekerja dalam perhentian untuk Tuhan. Dan akhirnya masuk di Yesaya 30, rest in waiting. Perhentian. Saat ini kita menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan itu juga menunggu, hendak menyayangi kita. Itu Yesaya 30 ada semua sampai nanti ayat 18. Dia juga menunggu. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Apa yang kita nantikan dalam hidup ini? Mari kita ucapkan satu kata bersama-sama, kemudian saya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu kata itu adalah Maranatha. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Maranatha, datanglah Tuhan. Itu saat yang luar biasa. Ayatnya dihafal ya, 1 Korintus 16 ayat 22. Naik di ayat 13 dan 14-nya itu kita harus kuat. Dan kita harus, perkataan kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya serahkan Bapak Gembala, kita masuk perjamuan kudus. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita sampai hari ini. Mari kita pakai kesempatan ini dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Tidak terpisahkan, inseparable, sulit ya. Tangkap saja 2 kata, TT 2 triliun ya, bukan 2 triliun ya. TT 2T, tidak terpisahkan. Haleluya. Tolong di slide-nya ada pujian. Suci, suci, suci Allah Bapa. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan suci, 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 suci Allah Bapa. Suci, suci,
Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Biarlah kami memiliki keyakinan iman yang lebih teguh dan kami senantiasa tinggal di pihak-Nya Tuhan. Sebab kalau kami tinggal bersama Engkau, ada di pihak Tuhan, tidak ada siapapun yang berani melawan kami, yang berani mengganggu kami. Sebab Engkau yang di dalam kami lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Dan pasti kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebenaran firman Allah Engkau meteraikan dalam kehidupan kami dan berikan kami kekuatan untuk taat, setia dan bersyukur senantiasa. Situasi apapun, keadaan apapun, haleluya. Biarlah kami terus bersyukur, berterima kasih dan mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Haleluya, Kau sucikan, Kau kuduskan kami, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat, bukan menjadi kutuk dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus taat firman-Mu, lebih sungguh-sungguh percaya. Orang percaya itu taat firman Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan dijalani dengan penuh iman, dengan penuh percaya, maka Tuhan akan berkenan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam hal apa saja Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua untuk terima perjamuan kudus ini, dan juga Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan kudus ini. Haleluya, sehingga pelayanannya juga jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Nanti saya mohon Pak Adi membagikan perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh kerinduan, kesungguhan. Kita minta disucikan sehingga berkat perjamuan kudus ini nyata dalam kehidupan kita. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Suci, 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 sucikan kami Tuhan. Suci, suci, suci. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri,
untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau ada salah dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan menyucikan, menguduskan tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Haleluya, menyucikan pekerjaan kita, menyucikan mulut lidah kita, hati, pikiran, angan-angan, perasaan kita, dibasuh dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kita boleh layak menerima berkat Tuhan. Segala kutuk dilakukan, segala murka Allah dilewatkan, dan kita terima berkat yang utuh, yang suci, yang murni daripada Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita akan diri kita masih mempunyai sakit hati, permusuhan, baik dimusuhi ataupun memusuhi, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau memberkati, bukan menghukum mereka, tapi kita mengasihi, kita mengampuni, kita mendoakan berkat bagi mereka, sehingga berkat Allah turun dalam kehidupan kita. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sucikan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami oleh darah. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, kasih setiamu sampai saat ini boleh kami rasakan. Pengorbananmu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengawali, haleluya, ibadah kami dari tahun 23 bulan yang pertama sampai saat ini. Haleluya, masuk dalam bulan Desember, akhir daripada tahun 23 ini Tuhan. Kami boleh, haleluya, mengikuti ibadah dan perjamuan kudus ini. Ini semua oleh kemurahan Tuhan. Biar Engkau melanjutkan kasih setiamu di tahun yang akan kami jelang, di tahun 24. Haleluya. Tuhan tolong kami semua. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua. Semua boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kami diberi kemenangan-kemenangan dan kami mau lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan kami persiapkan diri kami untuk menyongsong tahun 24 ini bersama Yesus. Semakin cinta Yesus, semakin taat kepada Yesus, sehingga kemuliaan Allah semakin dinyatakan dalam kehidupan kami, baik dalam berkat jasmani, terlebih dalam berkat rohani. Siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, anak-anak kita semua. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau limpahkan berkat dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, sehingga semua yang kami dapatkan kami boleh nikmati bersama-sama dengan Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami tetap menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami, dan berkat apapun yang kami dapatkan dari Engkau Tuhan, kami tidak lupa, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua datangnya dari Engkau. Haleluya. Engkau berhak memberikan, Engkau juga berhak mengambilnya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus hidup takut akan Allah, setia akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Segala korban-korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan kembali. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami panjatkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.